Assalamualaikum everyone, welcome back to English class with Miss Lisna. Okay, today we're gonna learn English, and before that, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim, and don't forget to prepare your notebook and also your pen. Jangan lupa untuk menyiapkan buku tulisnya dan juga pulpennya. So you have to write, ditulis something important on this video. Okay, are you ready class? Okay, so today we're gonna learn. Masih ingat gak kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Boleh di komen kita belajar apa ya di video yang lalu. Okay, that's true. Kemarin kita belajar tentang plural dan juga singular, atau benda tunggal dan juga benda yang lebih dari satu atau jamak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang countable and uncountable nouns. Anyone knows what is countable and uncountable nouns? Ada yang tahu? Oke, supaya lebih jelasnya, kita langsung saja lanjut. Nah, this is the learning objective. Ya, yesterday we have learned about this singular and also plural. And today we're gonna learn this. To understand countable and uncountable nouns. Nah, supaya lebih tahu apa itu countable dan non-countable, kita lihat contohnya yuk. Nah, ini dia kalau dalam kalimat. I have got some books. Saya mendapat beberapa buku. There isn't any cheese. Tidak ada keju. Tidak ada beberapa keju. Can you see any apples? Dapatkah kamu melihat beberapa apel? Nah, jadi hari ini kita tetap membicarakan atau membahas tentang kata benda. Nah, kemarin kan kita plural dan singular, sekarang countable. Countable itu seperti dari kata count, ya. Remember ya, dari kata count nih berarti dapat dihitung ya. Countable bisa dihitung, dan noun countable itu yang tidak bisa dihitung. Jadi kata benda, nouns itu ya, kata benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Okay, let's back to the example. Okay, can you count the books? Bisa tidak menghitung buku? Bisa ya, berarti buku itu adalah countable. Good. There isn't any cheese. Cheese bisa dihitung nggak? Bisa, apa tidak nih? Berarti uncountable ya kalau tidak bisa dihitung. Can you see any apples? Dapatkah kamu melihat apple? Kalau apple tentu bisa dihitung ya. Ada 2 apple, 3 apples, dan lain sebagainya. Oke, don't forget, karena ini some ya, maka beberapa artinya banyak ya pakai s. Nah, lebih lengkapnya ini dia. Kita baca perlahan ya. Let's read slowly. Use some. Nah, kita gunakan some atau beberapa, artinya itu ya. Beberapa some itu with plural countable nouns. Dengan kata benda yang bisa dihitung dan jamak atau plural atau lebih dari satu. Dan juga kita bisa menggunakan some ini dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, and then use any. Any juga artinya beberapa for negatives. Untuk kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti apa sih, Miss? For example, yang menggunakan not ya, or don't, for example, yang pakai yang tidak yang artinya ya, or question ya, atau pertanyaan kalau kata any itu beberapa ini. With countable, yang bisa dihitung, dan juga uncountable nouns atau yang tidak bisa dihitung. Contohnya nih, I have got some bananas. Nah, ini saya mendapat beberapa pisang and some honey. Dan beberapa madu. Saya mendapat beberapa pisang. Nah, ini kan countable ya, bisa dihitung ya pisang ya. Dan plural, ingat kalau plural harus pakai s di belakangnya. Ini bisa pakai some. And some honey. Nah, karena honey itu tidak bisa dihitung ya, masa mau menghitung honey satu per satu, kecuali per botol ya. Nah, ini some, tapi kalau honey itu tidak bisa dihitung, jadi ini masuknya ke uncountable. Bisa juga ya pakai some. Kemudian next, I happen itu singkatan dari I have not got any oranges. Saya tidak mendapat. Nah, ini karena ada kata tidaknya nih, not di sini, kita bisa gunakan any ya, sesuai dengan rule number 2 ini. Got any oranges ya, saya tidak mendapat jeruk atau any milk. Nah, ini juga sama, milk tidak bisa dihitung ya, susu tidak bisa dihitung, any milk.
Oke, beberapa susu, tidak ya. Have you got any pears? Nah, ini juga ya, bisa digunakan dalam bentuk kalimat tanya. Any pears, beberapa pear, buah pear, or any juice, atau beberapa jus. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, let's be careful. Kita harus hati-hati. We use a or an with singular countable nouns. Ini pelajaran kemarin kita gunakan a atau an di depan kata benda yang tunggal ya, atau satu, atau single, atau sendiri. We put s, kita berikan s on plural countable nouns. Kita tambahkan huruf s di belakang kata benda yang banyak ya, kayak bananas, oranges, pears. Nah, we don't use a or put s on countable nouns. Tapi nih, kita tidak menggunakan ataupun kita menambahkan s di belakang kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya di sini nih, honey. Meskipun honey-nya banyak, tetap tidak pakai s. Milk, meskipun milknya banyak, tetap tidak pakai s ya. Jadi yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung tidak pakai s atau tidak ada di depannya. I can see a cat. Nah, ini ya, ingat nih contoh yang pertama. Ini karena catnya cuma satu, jadi harus pakai I can see a cat. Saya dapat melihat seekor kucing. There are some dogs. Ada beberapa anjing. Nah, ini karena dogs-nya banyak pakai s. I haven't got any chocolate. Karena coklat tidak bisa dihitung, so you have to put any di depannya, beberapa coklat. Tapi tidak pakai atau juga tidak pakai s. Oke, next. Ini we say and we don't say. Nah, ini yang benar ya. There are some toys on the bed. Ada beberapa mainan, pakai s ya, karena bisa dihitung, di kasur. Nah, kita tidak berbicara not there. Ini yang salah ya. There are any toys ya. Tidak pakai any, karena kalau any itu digunakan untuk yang negatif atau yang pertanyaan. On the bed. Ini salah ya, yang tandanya merah. Kemudian next sentence. She hasn't got any time. Dia tidak mendapatkan waktu. Nah, ini betul ya, yang betul karena has not, ini remember, makanya pakai any, nggak pakai some. Nah, ini yang salah ya, she hasn't got some time. Ini tidak salah. There isn't any cheese. Nah, tidak ada beberapa keju. Nah, betul ya, ini yang betul ya, karena ini makanya karena ini not, ada is not, makanya harus pakai any cheese. Nah, ini yang salah. There isn't any cheeses. Gak pakai is ya, karena cheese itu tidak bisa dihitung, uncountable. Jangan pakai is di belakangnya. Oke, next nih, I want you to read this. Miss mau kalian baca ini, kemudian find the food and drinks and write them in the boxes. Kemudian kalian tulis benda-benda apa sih, makanan dan minuman apa sih yang ada dalam teks ini. Kalian boleh tulis di kolom komen YouTube ini. Oke, this is my kitchen. We just been shopping. There are some apples. Nah, ini contohnya apples, buah-buahan. Kalian put on the box. Ya. And then next nih, I have berapa sentence ya? I have several sentences. Now we have to circle the correct answer. I have got the blank titik-titik water in my bag. Nah, kalau ini diisinya oleh any, some, atau ya. Nah, kita lihat nih kata bendanya apa? Oh, water. Water itu bisa dihitung nggak ya? Tidak bisa dihitung. Makanya kita pilih yang some. Easy ya. Oke, next. There is titik-titik rice in the cupboard. Rice itu bisa dihitung nggak? Bisa, Miss, tapi susah ya karena terlalu kecil. Jadi kita masukkan rice itu ke uncountable. Berarti kalau uncountable pakainya some atau any ya. Kalau ini salah ya, berarti some ya, karena kalau ini digunakan untuk yang negatif dan juga question. They are not. Nah, ini pakai negatif nih. Bananas on the tables. Nah, berarti kalau bananas pakainya apa ya? Banyak nih. Oke, kalau sudah tidak mungkin karena itu digunakan untuk yang singular atau yang single, yang satu saja. Sedangkan ini pisangnya banyak, berarti tidak mungkin. Kalau some hanya digunakan untuk kalimat yang positif, berarti tidak mungkin ya. Berarti yang paling mungkin adalah any, karena di sini are not. Oke, good. Kemudian, is there titik-titik orange juice? Nah, ini pertanyaan jelas, jawabannya pasti any. Good.
My parent got me titik-titik new toys for my birthday. Nah, ini toysnya banyak berarti some ya. Oke, good. Are there? Ini pertanyaan lagi. Of course, kalau pertanyaan kita pakainya any ya. Oke, misalnya ini. Next, I have got titik-titik book to read for school. Nah, ini booknya hanya ada satu. Kenapa Miss kok tahu ada satu? Karena tidak ada S di belakang kata booksnya. Berarti kita pilih E. Oke, good. The last one. We haven't got titik-titik time. Nah, kita tidak punya beberapa waktu. Kita tidak punya waktu nih. Kita tidak punya banyak waktu. Berarti kalau ada yang tidak-tidaknya nih, not, berarti kita pakai any. Good. Nah, kita ingat aja ya ini ya. Ini harus ditulis. Use some with plural countable nouns and countable nouns, uncountable nouns. I have got some bananas and some honey. Use any for negative or question with countable and uncountable nouns. Ya, jadi diingat aja ini juga ditulis. Contohnya, I haven't got any oranges or any milk. Have you got any pears or any juice? Nah, gitu. Oke, nah ini dia yang terakhir. Nah, although we cannot count, meskipun kita tidak bisa menghitung nih, we still can measure those things. Those things itu menilik ke uncountable. Nah, tadi kan si rice ini tidak bisa dihitung ya. Tapi kita bisa memakai measurement atau pengukuran. Jadi kita bisa bilang we can buy a kilo of rice. 1 kilo beras. Nah, a box of milk. 1 box atau 1 dus susu. And then a liter of oil. Jadi di sini nih alat pengukurnya ya. 1 dus, 1 liter, 1 kilo. Tapi tetap si rice-nya tidak pakai S ya. And then next, a loaf of bread. Roti ya, sepotong roti. And then, nah, can we make a plurals? Nah, apakah kita bisa membuatnya menjadi kata jamak atau plural atau lebih dari satu? Of course we can, ya. Yes, of course we can. Contohnya nih, kita tinggal ubah aja si measurementnya atau pengukurannya. We can buy 2 kilos of rice. Kita bisa membeli 2 kilo beras. Tapi si rice-nya tetap gak pakai S ya, meskipun banyak. Karena dia uncountable atau yang tidak bisa dihitung. 3 boxes of milk. Nah, 3 dus susu. 3 box susu. And then next, nih, 2 liters of oil. 2 liter minyak. Okay, next, 2 loaves of bread. 2 potong roti. Oke, nah kita harus remember this. Add S or ES to the measurement. Jadi kalau misalkan mau dibuat plurals, kita tinggal tambahkan S atau ES-nya di measurementnya. Di kilonya, di boxesnya, di litersnya, di loaves-nya ya. Not to the uncountable noun. Jadi bukan di kata benda yang tidak bisa dihitungnya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau paham, oke, good. Nanti kita akan melakukan Google Meeting untuk discuss lebih, untuk discussion. Ya, jadi pastikan untuk mengikutinya. Dan untuk berlatih, nih, you have to do this. Dikerjakan ini di buku catatannya. Find the mistake. Nanti ketika Google Meet, kita akan bahas ini, oke? And underline it, write the correct sentence. Jadi cari kesalahannya, mana ya yang salahnya digaris bawahi, kemudian tulis yang benarnya harusnya seperti apa. Okay, get the point, student? I hope you got it. Yeah, that's all for today's explanation. Thank you for attention and also thank you for watching this video. If you don't understand, you can ask me to Discord, boleh atau nanti ketika kita Google Meet. Okay? See you everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.